Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke terkait membaca fenomena budaya ya. Fenomena budaya lewat coding ya. Fenomena budaya ya lewat apa namanya semiotika ya. Ini Masih loading, Pak. loading. Sudah mulai, Pak. Sudah Pak, sudah Nah, terlihat. oke. Ya, kita review kembali ya. Kalau merujuk ke Saussure ya, strukturalis itu dari mulanya dari tokohnya adalah De Saussure. Kemudian dia punya punya gagasan ya terkait dengan tanda seperti apa yang gagasan De Saussure itu dengan semiotika strukturalis adalah bersifatnya adalah dikotomis ya. Dan ini berkaitan dengan proses maknaan terstruktur. Kalau pragmatis dari Peirce itu punya pandangan tanda itu mewakili sesuatu yang lain. Kita tahu misalnya ada heksagram ya atau bintang David ya. Dalam kognisi manusia kan itu mengacu pada sesuatu. Manusia melihat bulan sabit dan bintang, kemudian kognisinya mengacu pada hal begitu terus. Itu. Nah perkembangan semiotika kemudian berkaitan bukan hanya dengan ilmu komunikasi tapi ilmu sosial yang lain, budaya dan sebagainya ya. Nah, teori tanda ini berkembang. Nah, menurut Barthes, perkembangan ini mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sosial manusia memang selalu didominasi oleh konotasi. Jadi konotasi itu menguasai masyarakat. Konotasi menjadi mitos. Kenapa mitos? Karena dia dipercaya begitu saja oleh manusia. Manusia adalah homo kulturalis yang mencari makna ya dari apa yang ada yang di sekitarnya. Nah, gejala ataupun fenomena budaya adalah sistem tanda itu juga. Ini dalam kajian semiotika itu seperti ini. Kalau strukturalis, pasca strukturalis dia dikotomis, kalau pragmatis dia trikotomis. Nah, kemudian arahnya kemana? Akhirnya menuju pada kajian-kajian budayaan, sosial, ilmu sosial ya, humaniora. Nah ini kemudian apakah semiotika itu bisa disebut sebagai ilmu tersendiri? Nah, kebanyakan sarjana memang tidak bersepakat soal itu. Tidak bersepakat bahwa semiotika itu disebut satu disiplin ilmu tersebut. Tapi ada yang berpendapat bahwa eh, semiotika bisa disebut sebagai disiplin ilmu. Kenapa? Dia sudah menunjukkan dirinya sebagai satu disiplin yang mandiri, memiliki perangkat metodologi yang diturunkan dari teorinya. Dia punya perangkat metodologi, bukan perangkat metode, perangkat metodologi. Beda dengan kualitatif kuantitatif kan, berarti dia metodologis, sudah masuk dalam kerangka metodologis, sudah dapat menghasilkan hipotesis, dapat digunakan untuk memprediksi, ya. Temuan-temuannya juga dapat mengubah pandangan dunia. Nah, metodologi ya di filsafat ilmu kan belajar ya, metodologi dengan metode bedanya apa? Metodologi itu ilmu tentang metode ya. Singkatnya metodologi ya ilmu tentang metode, yaitu mengkaji metode. Juga metodologi itu dia yang menentukan paradigmanya. Kalau kita nggak ketemu metodologinya, kita nggak akan ketemu. Kita mau ke kualitatif atau ke kuantitatif atau kita mau eh, campuran, mixed. Nggak tahu. Kita mau menggunakan library research, studi pustaka, mengkaji teks, atau kita mau mengkaji fenomena budaya atau dua-duanya. Mengkaji dengan observasi lingkungan,
observasi melihat lalu lalang gitu ya. Melihat tari-tarian itu observasi kan, itu observasi ya. Melihat proses jalannya misalnya sebuah permusyawaratan, atau kita mau membaca di dokumen-dokumen itu ditentukan oleh metodologi. Metodologinya apa? Kalau kita belum tahu metodologinya. Nah, untuk tahu metodologinya kita harus tahu masalahnya apa. Nah, metodologi itu terkait paradigma yang digunakan apa, metodenya yang dipilih, tekniknya bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, pokoknya adalah penelitian yang menggunakan kerangka metodologi semiotika itu pasti kualitatif. Ini pasti, kepastian, satu kepastian, satu keniscayaan bahwa kalau penelitian itu ya dia itu risetnya adalah eh, riset metodologinya adalah eh, ya kerangka metodologisnya adalah semiotika, maka dia harus kualitatif metodenya. Kenapa yang diteliti itu bisa juga teks, bisa juga artefak, bisa juga partisipatoris, bisa dengan kegiatan masyarakat, misalnya kegiatan keseharian masyarakat itu bisa diteliti dengan semiotika, ya. Tapi kan yang diteliti itu bukan misalnya kausalitas, bukan kausalitas, bukan seperti eh, titik didih, mencari titik didih misalnya, atau titik apa satu cairan tertentu titik didihnya di mana dia akan melakukan nggak gitu. Atau apa terkait bisa itu apa terkait dengan hal-hal planet-planet misalkan nggak gitu. Yang dilihat bukan fenomena alam tapi fenomena sosial. Dan yang dilihat adalah melalui simbol-simbol, karena yang dipelajari adalah simbol, tanda, sistem tanda. Berarti yang di proses penelitiannya, metode penelitiannya di bawah dari metodologi adalah kualitatif. Dan dia bisa bisa penelitian pustaka bisa partisipatoris ya, bisa gabungan atau keduanya, bisa ditambah dengan in-depth ya, in-depth interview ya, atau IDI, eh, wawancara mendalam ya, itu bisa dilakukan. Nah, maka diperlukan data yang representatif, spesimen ya, atau sampel itu yang tepat ya, dan seterusnya. Nah, ini ada penggolongan data riset. Kalau auditif itu maksudnya teraudit ya. Data itu kan teraudit. Kemudian teks, data itu bisa berupa audio visual. Audio visual berarti kan video atau apa yang kita lihat dari fenomena keseharian ya, misalnya melihat permusyawaratan, ada permusyawaratan, ada acara kegiatan itu kan tari-tarian itu kan audio visual. Visual ya, visual tentu misalnya kalau dia tidak ada audionya, dia tidak ada kosakata yang keluar atau tidak ada bunyi-bunyian, berarti hanya visual kan. Kemudian bisa visual juga kalau itu bentuknya gambar, lukisan, artefak ya. Artefak itu banyak kita ketahui ya, artefak apa saja. Kemudian perilaku sosial. Ya, perilaku sosial juga sebetulnya data audiovisual, data visual. Data audiovisual bisa seperti video ya, video, reels, visual itu ya, visual, gambar, postingan di media sosial itu. Ada semiotikanya semua. Jadi ketika kita belajar komunikasi, misalnya komunikasi politik, kita belajar kita belajar tentang tentang fenomena atau tentang ah, pemakaman misalnya. Pemakaman itu kan juga kita mempelajari pemakaman, kuburan-kuburan kuno kan banyak mengandung simbol-simbol, lambang-lambang. Dan setiap lambang-lambang itu ada maknanya, ada artinya. Dalam menganalisis teks itu kita dapat melakukan elisitasi sistematis ya, unsur-unsur teks yang
merupakan bagian dari satu kebudayaan itu diidentifikasi, dikaji ya. Terus teknik berikutnya analisis percakapan, narasi, struktur gramatikal, kemudian masuk metode penelitian kualitatif dalam semiotika itu adalah menggolongkan data ke dalam data auditif, tekstual maupun audiovisual. Dalam semiotika strukturalis ya, peneliti melihat fenomena sosial budaya itu sebagai sebuah struktur. Ini strukturalis ya. Semiotika strukturalis peneliti melihat fenomena sosial budaya itu sebagai struktur penanda, bentuknya dalam wujud abstrak, petanda ya, makna atau konsep. Kemudian manusia melihat tanda menjadi poros sintakmatik ya, juxtaposisi tanda ya. Menonjolkan perbedaan, kemiripan ya. Kemudian poros asosiatifnya ya, hubungannya. Nah, teori tanda yang dipakai tentu dikotomis. Ini bicara strukturalis dan pasca strukturalis ya dalam riset semiotika. Ada kaidah-kaidah analisis di sini ya. Teman-teman bisa baca juga bab 3-nya ya dari bukunya Benny Hood ya. Kita sudah memasuki bab 2 dan 3 ya kalau nggak salah. Atau bab 3 saja, coba dilihat lagi. Nah, seluruh kaidah-kaidah ini diikuti sebagai landasan analisis diakronis fungsional. Nah, kemudian pasca strukturalis ya masih mengikuti semiotika strukturalis dalam metodologinya. De Saussure menyebut dua aspek dalam bahasa ya, yaitu lang dan parol. Lang itu sistem dalam bahasa, parol itu sisi praksisnya. Ya, bahasa yang dimaksud termasuk dalamnya adalah ada gambar, ada bunyi, lain-lain ya, di luar bahasa alamiah. Itu masuk juga dalam bahasa, digolongkan ke dalam bahasa. Kemudian tanda itu tersusun dalam susunan yang pasti secara sintakmatik. Ketika susunan berubah, maknanya juga berubah. Ya. Juga hubungan antar tanda itu asosiatif. Hubungan satu dengan lainnya itu tidak bersifat langsung atau tidak berada di ruang yang sama. Ya, tidak berada di ruang yang sama. Tapi terjadinya di ruang memori atau ingatan manusia ya. Makanya menjadi paradigmatik. Kalau kita melihat ada heksagram ya, atau melihat ada apa eh, trisula misalnya, atau kita melihat ada misalnya ada stupa, kita kalau melihat stupa kita ingatnya apa? Itu kan ke memori kita tidak langsung sebetulnya. Eh, Makna itu tidak ya. Hubungan antar tanda itu tidak langsung kita pahami begitu saja. Tidak langsung terjadi begitu saja. Tanda berada itu dalam hubungan paradigmatik ya, karena tidak langsung tadi ada segi sinkroni, kemudian diakroni. Bisa dilihat juga ya. Pengembangan berikutnya adalah dari Barthes. Barthes dengan sintagme dan sistem sebagai dasar analisis budaya. Ini mulai masuk ke dalam fenomena budaya. Jadi semiotika dipakai untuk membaca fenomena budaya. Ya, kita lihat misalnya ini contoh susunan busana. Ya, dari penutup kepala, penutup tubuh atas, tubuh bawah, kemudian alas atau penutup kaki. Ini masing-masing kan memiliki ciri fisik tertentu, bentuk materi dan namanya bersifat khusus. Termasuk misalnya penutup telapak tangan ya. Ya. Busana itu sudah tersusun pasti. Kan nggak ada yang pakai alas kaki di kepala. Ya, misalnya kan, nggak mungkin kita pakai alas kaki kita di kepala. Ya, atau penutup tubuh bagian atas kita taruh di bawah gitu ya, untuk menutupi bagian bawah tubuh kita kan nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang pakai baju dua-duanya gitu, tidak pakai celana tapi pakai baju dan baju nggak ada. Nah itu dalam contoh busana tadi itu tiap unsur itu punya tempat sendiri ya, bentuk maknanya masing-masing dan dia kan punya bentuk masing-masing, punya
apa itu membuat simbol-simbol, lambang-lambang. Jadi kita berpakaian itu kan juga kita menunjukkan simbol siapa kita. Nah, tiap unsur budaya itu tersusun sesuai tempatnya pada tubuh manusia tadi. Kalau tadi kita bicara pakaian ya, atau sistem busana. Dalam berbagai hal juga begitu. Sistem bangunan, arsitektur ya, nah, dan seterusnya. Kemudian sistem tata kota, ya, itu juga begitu kira-kira. Nah, Barthes mengemukakan ada tanda bahwa tanda itu adalah relasi R ya antara E dan C, ekspresi dan konten ya. Expression ya, relation, expression, content. Nah, dalam kehidupan, memakai tanda itu kan nggak hanya memaknai tanda itu sebagai notasi, tidak hanya dimaknai secara umum saja. Dia juga punya itu baru masuk notasi itu baru masuk sistem pertama. Kemudian berkembang lagi ke dua arah, ya dia ke E dan ke C. Nah, kedua arah ya, bukan searah, bukan satu ya. Dari makna yang umum tadi terhadap makna-makna berbeda. Misalnya ya ekspresi kita melihat misalnya gini, contoh nyata penjara, lapas, suatu prodeo, kurungan, ini kan punya makna berbeda-beda. Nah, perkembangan perubahan tadi ya merupakan segi retorika bahasa menuju meta bahasa. Nah, ketika proses perkembangan itu menuju pada C, terjadi perkembangan eh, makna ya yang disebut konotasi. Kalau kita dengar maknanya penjara kayak apa? Misalnya konotasinya penjara. Tapi kalau lapas, lembaga pemasyarakatan, beda enggak? Mendengar kata lembaga pemasyarakatan, mendengar kata lapas, dengan mendengar kata penjara, beda enggak? Dengan mendengar kata camp tahanan, atau camp konsentrasi, beda enggak konotasinya di kepala kita? Beda ya, konotasinya beda-beda. Coba dijawab. Jangan ada yang sama. Nah, Derrida ini masuk lagi ya, masih strukturalis karena Derrida masuk dalam pasca strukturalis. Nah, ini pandangannya bertolak belakang dari Husserl yang menyebut bahasa, kalau Derrida menyebut bahasa itu self sufficient, bahkan bebas dari manusia. Ya, berbalikan dari Husserl. Bahasa itu bukan bersumber dari suara atau ungkapan, melainkan justru tulisan. Kemudian bertolak juga dari De Saussure, menganggap makna itu setiap tanda tidak bisa tetap, melainkan terus berubah. Baik Barthes maupun Derrida bahwa teori semiotika ini lebih dinamis ya, lebih terbuka ya. Barthes juga begitu. Setiap yang dianggap wajar dalam budaya masyarakat adalah hasil proses konotasi. Nah, konotasi yang sudah tetap menjadi mitos yang sedemikian jadi sudah menjadi ideologi. Derrida mengungkap yaitu bahwa kalau tanda ini terabadikan sudah dia terbebas dari kungkungan manusia. Artinya apa? Pemaknaan atas tanda itu bergantung pada oleh siapa, ya, dan dalam situasi apa. Eh, tentu ini juga menjadi catatan kalau bebas dari manusia, karena yang mengartikan, yang menafsirkan, yang menerjemahkan manusia juga. Nah, Barthes mengembangkan ini hubungan penanda petanda ini ke arah E dan C tadi ya. Perluasan semiotika strukturalis disusung, kemudian mitos melalui proses konotasi. Derrida menekankan adanya kebebasan tanda untuk bermakna. Kemudian masuk dalam semiotika pragmatis. Tanda itu sebagai satu yang mewakili sesuatu yang lain. Ya, ada representamen, objek, interpretor. Nah, ini trikotomis. Peirce mengungkapkan bagaimana proses semiosis itu pada dasarnya tidak terbatas. Peirce sendiri sudah menyampaikan itu. Berarti sama dong ya, ada kesepakatan juga, ada kesepahaman dengan Derrida dalam dekonstruksinya. Nah, interpretan dapat berubah menjadi representamen baru. Mengikuti terus proses semiosis itu tidak terbatas. Peirce menetapkan tiga jenis tanda ya. Ikon, indeks, lambang. Ikon itu
ya misalnya seperti foto, patung, relief gitu ya. Kemudian indeks itu hubungan antara representamen dan objek dalam kontiguitas atau kausalitas ya. Dan lambang itu yang didasarkan pada hubungan antara representamen objek itu didasarkan pada konvensi ya sosial. Kalau indeks itu hubungannya adalah didasarkan pada kausalitas atau kontiguitas. Nah, dalam penelitian semiotika pragmatis yang dicari adalah proses semiosis yang menentukan makna itu. Jadi yang dicari prosesnya, proses semiosisnya. Hasilnya adalah pengetahuan, pemahaman atas gejala atau fenomena yang ada. Nah, kalau semiotika strukturalis, bahasa strukturalis menelaah struktur, semiotika pragmatis jadi menelaah proses semiosis. Ini ada perbedaan di sini. Tujuan utama semiotika memahami kemampuan kognitif manusia. Kemampuan ya, kapasitas manusia itu dalam kognisinya memproduksi dan memahami tanda. Serta juga membangun pengetahuan tentang sesuatu ya. Semiosis itu ya tadi kemampuan manusia memproduksi dan memahami tanda. Kemudian representasi adalah kegiatan manusia berkaitan dengan tanda. Nah, penelitian semiotik mencakup 3 ranah berkaitan apa yang diserap manusia dari sekitarnya, dengan tubuhnya, pikirannya. Kemudian pada tahap awal itu semiosis memang pada dasarnya terkait dengan segi tubuh tadi, segi fisik. Kemudian baru melalui representasi berkembang di alam pikiran. Setelah itu masuk ke dalam ranah kehidupan sosial. Ini masuklah ada signifying order. Nah, tahap awal tadi baru dikenali, kemudian berikutnya ada representasi tanda berlaku tepat waktu tertentu. Ada 5W1 hanya. Pada akhirnya masuk ke dalam konvensi sosial dalam masyarakat. 4 faktor ya dalam signifying order ini perlu diperhatikan. Jenis tandanya apa? Kemudian sistem tandanya apa? Jenis teksnya apa? Jenis konteks atau jenis situasinya. Nah itu 4 ini harus diperhatikan. Berikutnya apa yang dikembangkan oleh Umberto Eco ya. Karena Umberto Eco ini memasukkan semiotika dalam ilmu komunikasi dan dalam signifikasi ya sebagai alat komunikasi dan sebagai proses produksi tanda. Nah, kalau dalam komunikasi fokusnya adalah teori tentang sistem tanda sebagai alat komunikasi. Ketika masuk signifikasi adalah fokusnya pada teori produksi dan pemaknaan tanda. Umberto Eco pendapat dia dalam maknai tanda itu kita sebetulnya memproduksi tanda baru. Kita memaknai satu tanda itu kita juga memproduksi tanda yang baru lagi. Jadi kira-kira tidak jauh. Jangan berpikir sudah berfilsafat. Begitu. Dengan kita memaknai tanda, kita sudah memproduksi lagi tanda yang baru lagi. Dengan kita melakukan kegiatan semiosis, kita sudah memproduksi sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya semiosis itu sesuatu yang dilakukan oleh semua orang sebetulnya. Hanya kemudian pemaknaan itu kan ada ya yang disepakati ya dan ada yang tidak disepakati. Artinya ada orang yang selalu ada orang yang punya pendapat pemaknaan berbeda dari suatu konsep tertentu atau satu tanda tertentu. Nah ini analisis Umberto Eco dimulai dari mikrosemiotik ya, satuan-satuan analisis terpisah, kemudian hasil-hasil analisis mikro tadi masuk digabungkan, dikumpulkan dan analisis menjadi analisis makrosemiotik. Nah ini yang dalam teori Umberto Eco, tanda itu menjadi sebuah satuan kultural. Nah, teorinya tentang sistem tanda itu masuk melihatnya dari teori itu dia melihat tanda sebagai bagian dari interconnected cultural unit. Jadi masuk cultural unit. Masuk sebagai unit-unit kultural, unit-unit budaya. Yang satu sama lain terkoneksi, saling terkoneksi, interconnected. Ada interkoneksi di situ. Dan setiap tanda tadi satuan dari sistem, maka maknanya juga didasari pada konvensi
dengan teori produksi tadi, teori produksi standar tadi menjadi kritik terhadap trikotomi Peirce. Nah, Eko melihat proses produksi tanda itu sebagai tindakan fisik. Kenapa? Karena upaya fisik itu tadi ya yang digunakan ya pertama-tamanya. Nah, ada 4 jenis upaya ya tindakan fisik dalam proses produksi tanda: recognition, ostension, replika, invention. Ya. Replikasi setelah pengenalan ya kita tahu pengenalan seperti apa, kemudian penunjukan contoh-contoh ya, replikasi vektoral, stilisasi gabungan keduanya, atau stimuli terprogram ya. Stimuli terprogram juga ya, invention, kongruensi, proyeksi grafis ya, bisa dibaca lagi di bukunya ya, bukunya Benny Hood ya. Nah, Eko menyatakan proses semiosis akan berhenti ketika manusia dibatasi. Nah, jadi ini Eko punya pandangan ada batasnya kok semiosis itu kapan berhenti kalau dia mencapai satu konvensi sosial. Kenapa? Karena prinsip supra-individual. Ada prinsip-prinsip supra-individual. Kalau dia nggak selesai berarti individual semua. Sedangkan diperlukan ya prinsip-prinsip supra-individual itu ya kaidah-kaidah yang ada dalam budaya tadi membatasi ya dan menentukan mendefinisikan ya atau menetapkan lah kira-kira apa seperti apa otonomi dan batas otonomi individual itu dalam proses interpretan, dalam proses memproduksi tanda, dalam proses memproduksi makna. Nah, ini ya sedikit ya tadi di bagaimana Barthes, kemudian Peirce, Eko dan selanjutnya ya dijelaskan ya bagaimana proses ini ya masing-masing pendapat masing-masing ya peran semiotika tadi kalau dari Barthes sudah cukup jelas, strukturalis, disusur kemudian Barthes, Peirce ya dengan semiotika pragmatis, Eko memajukan masukan itu ke dalam ilmu komunikasi, kemudian ya kemudian juga ya nah ini ya tadi Eko berbeda dengan Barthes ya dengan Peirce ya kalau Eko menyatakan bahwa semiosis itu tidaklah tak terbatas. Kalau Peirce kan memberikan ruang untuk terus menerus. Derrida juga sebetulnya memberikan ruang untuk terus menerus terus menerus adanya proses semiosis gitu. Jadi tidak berakhir. Itu ya kira-kira silakan teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ini saya agak nangkep ini, baru baru sadar. Ternyata di Islam itu juga ada kajian seperti semiotika, Pak. Itu nahu, Ya, nahu dan sorof begitu, Pak. Nah, itu kan hampir mirip seperti semiotika. Dan kalau saya lihat ini kajian nahu ini dia masuknya ke Umberto Eco ya Pak. Karena kan dia kan semiosisnya eh, tidak bersifat apa bersifatnya nggak terbatas begitu ya. Terus diproduksi, terus tidak tak juga terbatas. Umberto Eco tidak tidak terbatas. ya Derrida dan tidak. Peirce yang tidak terbatas sama sekali. Oh, Derrida dan Peirce yang tidak terbatas sama sekali ya Pak ya. Kalau Umberto Eco kan Nah, terus batasnya adalah pada silakan. iya Pak. Nah, ini yang paling saya menarik ini kalau kita dalami dari sisi balagoh ya, sisi eh, bahasa Arab itu. Ini saya mungkin ini masuk ke Bartes, Pak. Jadi seperti kalimat sakana, sakana itu kan kenapa kita
mendoakan orang yang sudah menikah gitu. Yang menikah ya. Ketika orang menikah kan ya kita doakan sakinah mawaddah begitu. Padahal kan ketenangan itu kan banyak dia. Ketenangan itu ada beberapa bahasa yang bisa digunakan gitu. Tapi di sini menggunakan kata sakana. Jadi menarik, Pak. Jadi kata sakana juga sama asal katanya dengan pisau, sikin gitu. Jadi di situ saya lupa kalau nggak salah di Lisanul Arabi, di Lisanul Arab itu kajian-kajian tentang semiotik apa namanya sejarah pemahaman atau pendefinisian dari pembangunan apa namanya ya abjad ya bahasa abjad ya Pak berarti ya apa alfabet Pak kalau ini Bahasa Arab sakana sin abjad kaf ya, nun. menggunakan abjad ya. Nah, gini loh, abjad itu dia tidak punya perbedaan antara mana huruf vokal, mana huruf konsonan. Alfabet itu alfabet satu-satunya yang menggunakan perbedaan mana huruf vokal, mana huruf konsonan. Kayak B itu konsonan, A itu vokal, itu kan perbedaan itu dikenal di alfabet. Rata-rata tidak menggunakan, tidak mengenal itu. Rata-rata tidak Iya. mengenal itu. Jadi sikin itu kan pisau, Pak. Jadi kenapa kita menamakan sakinah begitu, Pak? Hmm. Jadi orang Arab itu kalau motong ayam itu pakai pisau, Pak, sikin. Ketika dia memotong itu kan ayam itu kan langsung gelepar menggelepar ya. Langsung apa namanya? Langsung menggelepar. Terus ketika dia sudah mati, maksudnya sudah habis darahnya, dia akan tenang gitu. Nah, makanya sakinah itu kenapa kita doakan orang yang setelah menikah itu menggunakan kata sakinah, karena pasti dalam rumah tangga tuh ada apa Lagi namanya lagi dekat guncangan nggak dengan seperti itu. dengan ini dengan kamus Al Munawir lagi dekat nggak? Lagi ada kamus Al Munawir nggak dekat situ? Lagi di dekatnya di sampingnya Ada, Pak. ada. Ayo udah coba dibuka dulu. Oke, Pak. Saya ambil, Pak. Buka dulu, buka dulu. Buka dulu itu kan di sini ya. Kata dasarnya kan berarti sakana. Coba. Itu jelas sekali. Nah, Ini, Pak. ya. Coba dibuka. Sakana itu apa aja? Bahasa Arab termasuk ini teman saya ya, teman saya yang dia pernah S2 di Indonesia dan di Belanda, kemudian S3 di uh, Al-Azhar Kairo. Dia pernah menyatakan atau menyampaikan ya, bahasa Arab termasuk sebagai salah satu bahasa tertua. Dia sangat hampir tidak memiliki kata serapan. Hampir tidak memiliki kata serapan. Kalaupun ada kata serapan ta'arib diarabkan. Kayak salon kuafon itu kan sebetulnya juga selain ta'arib ya, saya melihat juga memang dekat ya dengan eh, bahasa Arabnya sendiri ya. Kafaro itu kan cover, to cover. Walaupun beda maknanya dalam bahasa Perancis, salon dalam bahasa Perancis dengan apa? Dengan kafaro dalam bahasa Arab, tapi setidak-tidaknya jelas bahwa makna kafaro itu juga bisa dimaknai menutup. Kalau kita potong rambut, kita tutup rambut gondrong kita itu dengan dipotong, kan nutup juga namanya. Menutup dalam arti menutup itu menghabiskan masa tadi kemarin, masa-masa rambutnya itu panjang ditutup dengan dipotong. Kafaro juga kuafo. Walaupun kuafo itu dalam bahasa Prancis memang ada yang itu asli dari bahasa Prancis, tapi antara kebetulan dan tidak kebetulan. Itu tadi ya. Nah, sekarang coba dilihat lagi tadi. Apa aja sakana itu artinya? Karena di sini ada 8 arti, Pak. 8 ya, coba. Apa Iya, aja? ada 8, Pak. Cuma Ada 8. diam, Terus? diam, Pak. Ini yang betul-betul asli menggunakan fathah semua ya, Pak, di 3 huruf itu ya, Pak. Ya. Di sini ada diam, tenang atau reda,
Oh, mendiami coba atau coba menempati. keseluruhan yang apa yang tidak menggunakan apa fathah semua, yang tidak mau yang menggunakan kasroh semua dan seterusnya. Oh, jadi semua semua versi apa ya? Ya, semua versi coba. Sin, kaf, Kalau nun. kalau sakana menggunakan fathah semua, Pak, itu diam. Kalau di sini ada sakinah, itu leher, Pak. Hmm. Sakinah, itu leher. Leher Asrama apa? tempat Asrama letak apa? kepala. Asrama. Asrama apa bahasa Arab? Asrama itu Ada kan? Di situ kan? di sini Di situ adanya bukan? tempat apa rumah, Pak. Rumah Rumah itu ya, sakanu. rumah atau dormitory, apartemen itu kan di situ. Iya, Pak. Ya kan? Sakanu, Nah, Pak. Sakanu. sakan. Sakan. Apa dia di belakangnya nu gitu, Pak. Oke. Terus ada lagi eh maskun ya, tempat tinggal, terus miskin, Pak. Nah, miskin juga di Perubahannya. situ. Miskin juga di Iya, situ. Pak. Ya kan? Miskin dari asal kata yang sama, Pak. Miskin. Jadi ada berapa totalnya? Makna dari sin kaf nun tadi? Yang kata dasarnya sama? Ada empat, Pak. Ada yang pertama diam, yang kedua itu leher, yang ketiga itu tempat tinggal ya atau rumah, yang terakhir itu miskin. Miskin itu Di apa? sini ada si miskin, Jangan miskin, miskin Pak. itu miskin. Ya, ya, iya, maksudnya miskin itu apa? Ngerti nggak maksud Fakir saya? miskin, Pak. Yang rendah Iya. atau hina. Itu maksud saya tuh gini loh. Miskin itu apa? Itu kan pemaknaannya Manaf sendiri miskin itu kayak gimana sih gitu loh maksud saya itu. Bukan bukan miskin bahasa Indonesianya apa karena susah. Kita mau menyerap kata. Gini, saya kasih tahu orang Jerman itu dia tidak bilang televisi itu televisi loh. Coba cari bahasa Jermannya televisi. Pelihat jauh kalau kita menggunakan apa penerjemahan ke bahasa Indonesia. Jadinya bukan saya menonton televisi, saya melihat jauh, bukan I watch TV. Kalau kita kan saya menonton televisi. Menonton ya oke lah, tonton kayaknya ada di bahasa Melayu. Tapi televisi itu bukan bukan ini, bukan bahasa kita gitu loh. Nah, orang Jerman menerjemahkan kata televisi ke dalam bahasa mereka. Ngerti nggak di sini? Sama Nah, halnya itu. dengan HP, Pak. Kalau di bahasa Arab itu hatif, Pak. Hatif itu dia suara yang tidak ada wujudnya, Pak. Nah, Hatif. Nah, itu kalau kita baca eh, kisah-kisah sejarah terdahulu, itu menggunakan hatif. Jadi, nada hatif. Itu kan artinya kan memanggil suara yang tidak berwujud begitu. Nah, kalau kita baca dengan konteks modern, berarti kan HP memanggil begitu, Pak. Maksudnya nah, bisa ngerti kan? terjadi, eh, iya, ada terjadi Itulah yang pergeseran terjadi makna. dalam ya karena begitu bahasa Arab itu bahasa yang sangat tua sehingga saking saking tuanya dan saking ini mendukung teori Adamik sebetulnya ya. Tapi tidak sebetulnya teori Adamik itu bukan teori ya, tetap hipotesis. Tetap hipotesis. Eh, karena kita nggak tahu bahasanya Nabi Adam. Kita tetap tidak tahu bahasanya Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam itu individu atau bukan? Ini saya baca juga di salah satu ini ya. Itu salah satu keterangan dari Profesor Munim Siri itu dan sebagian dari orang-orang yang sudah baca bukunya ya, secara langsung ya itu menyampaikan bahwa eh, kata-kata Adam dan Hawa itu sebagai individu itu mulai dimaknai individu itu setelah Nabi Musa. Setelah Musa. Jadi setelah turunnya Taurat. Sebelum turun Taurat, ya bahkan Nabi Ibrahim juga ini kan Adam dan Hawa itu bukan individu.
Tapi dalam Zoroaster sudah ada bahwa Adam dan Hawa itu individu. Tapi itu kan Zoroaster kan sebelum Nabi Musa. Sesudah Nabi Ibrahim sebelum sebelum Musa. Sesudah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa. Nah, tadi ya bahasa Arab kan sangat ini ya. Kenapa menggunakan itu? Nah, apa bedanya sekarang yang sudah diketahui? Bedanya apa antara nahwu sorof dengan semiotika Peirce maupun Derrida? Bedanya apa? Halo, itu belum di ini, belum di Di unmute. sini Nah, ada di sini ada yang pakai mazhabnya Derrida begitu. Ada juga yang pakai mazhabnya Umberto, Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau di I'rab itu kan apa namanya? I'rab dengan nahwu itu kan sama-sama mempelajari gramatikal bahasa ya, Pak. Sama-sama mempelajari tentang perubahan baik itu dari kalau nahwu kan lebih ke harokat, kalau eh, sorof itu kan lebih ke perubahan huruf, ada tambahan, ada pengurangan begitu. Saya melihatnya kalau yang Umberto ini lebih ke eh, nahwu, Pak, karena kan dia buat komunikasi, Pak, gitu. Dan tidak apa namanya, ada batasannya ya, Pak ya. Maksudnya Umberto ketika Eco itu ini dirubah, batas yang dimaksud oleh Umberto Eco itu batasnya pada konvensi sosial yang ada. Jadi ijma. iya, Pak. Iya, konvensi sosial yang ada. Iya, betul, Pak. Karena kalau menurut misalkan di budaya Arab lain itu bagaimana cara pengucapannya gitu. Itu tuh berbeda, Pak. Pemahaman seperti kata kalau di Madinah itu ada saya lupa ini. Kata sama, pengucapannya sama, harokatnya sama, tapi kalau di Madinah itu artinya beda, di Makkah itu artinya beda begitu, Pak. Karena itu kan buat komunikasi begitu, Pak. Nah, kalau sorof ini saya lebih ke Derrida, Pak. Karena kan memang apa namanya? Tidak ada batas begitu. Memang perubahan di kata Arab itu dari tadi kita lihat sakina, sakana, sakanu itu kan banyak, Pak, pemaknaannya begitu. Tidak terbatas. Bahkan jika ditambah-tambah lagi maknanya bakalan beda, Pak. Jadi apa itu sakinah? Kalau Abdul Manaf Lubis apa itu sakinah itu? Sakinah itu ketenangan yang sudah terjadi, apa, ketenangan setelah kekacauan gitu, Pak. Mungkin, Pak. Setelah setelah ya. Berarti Iya, setelah. berarti udah dong selesai kalau gitu. Nggak ada kekacauan lagi misalnya. Iya, Pak, nggak ada kekacauan lagi, Nggak Pak. ada. Ah, Ini karena bahaya nih. Nanti overestimate kalau nanti. lang kalau langsung tenang itu Ada. pakainya nggak itu, Pak. Iya, maksud saya itu. Cuma benar ya kalau bisa. Tapi kayaknya bukan setelah itu. Di antara tuh. Oh, di antara ya, Pak ya. Berarti apa ya? Oh iya, Bisa ketenangan juga, ke nggak apa-apa. Cuma kalau saya kalau setelah itu kan artinya bukannya kalau berumah tangga itu kadang-kadang pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada. berarti berarti ini, Pak, bisa jadi ketenangan ketika kekacauan begitu, Pak ya. Karena kan ada juga di ayat-ayat Al-Qur'an itu kan eh, Kan ada nazalat innamal sakinah gitu. yusra dan sebagainya. Itu Iya, ada nazalat ada sakinah. Jadi macam-macam. ketenangan yang turun ketika kekacauan. Itu banyak, Pak. Penggunaan kata itu. Kemudian itu ya. Oke.
Jadi sakinah itu ya. Eh, Berarti kan bisa dong ya sakinah sekalipun tinggal sendirian ya. Ya Pak, bisa Pak. Bisa. Sakinah ketika pun tinggal sendirian. Ini sudah mulai direkam kan itu tadi ya. Nah, itu. Oke. Eh, Tadi saya nanya bedanya tapi belum dijawab bedanya apa. Cuma itu masih bicara persamaan. Sebetulnya ada perbedaannya di situ. Nah, sebenarnya ada perbedaan. Sekalipun kecil ya. Tapi memang gini, apa namanya? Pandangan-pandangan seperti itu ya perlu diingat, pandangan-pandangan semiotika itu kalau nahu sorof kan lebih banyak digunakan semata-mata untuk tafsir Al-Quran ya, ataupun eh, hadis juga bisa ya ditafsirkan dengan itu ya. Itu satu. Kedua, memang kita melihat kayak misalnya teks kitab suci. Ah, Teks Al-Quran ini eh, apa namanya cukup apa bisa dikatakan ya cukup rumit dan cukup tinggi sastranya ya dibanding mungkin bukan dibanding ya maksudnya yang kita pahami lah ya dan menggunakan bahasa yang tetap. Nah, kalau kita lihat praktik ya dari agama-agama lain ada yang ditulis dalam bahasa-bahasa berbeda. Ada yang masih sampai sekarang terjemahan itu ya tidak satu buku, tidak satu kitab dengan, tapi sudah pernah lihat ya, saya sudah pernah lihat juga itu. Ada, masih ada. Dulu memang begitu. Cara menerjemahkan Al-Quran itu, buku kitab terjemahannya dengan buku kitab Al-Qurannya yang berbahasa Arab itu beda kitab. Beda kitab. Makanya kalau perhatikan ketika awal pertama kalinya Al-Quran dipakai untuk, itu kan Al-Quran yang ada di perpustakaannya Al-Quran yang milik Thomas Jefferson ya, dipakai untuk sumpah jabatan dulu itu Case Ellison. Nah, itu kan Al-Qur'annya dua kitab. Kenapa? Ada yang bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Dia dipisah. Dia dipisah Al-Qur'annya. Tidak satu. Jadi dipisah. Eh, Sekalipun memang pada masa itu begitu ya. Kayaknya banyak juga yang seperti itu sampai beberapa tahun. Sekarang pun masih ada sebetulnya, tapi tidak banyak. Tidak dijual bebas juga karena dianggap repot ya. Belinya dua gitu kan. Yang terjemahannya sendiri repot kita. Bawanya juga repot. Bacanya repot lagi ya. Jadi kalau sekarang kan berdampingan atau atas bawah ya. Nah, itu. Nah, teks yang ini ya, apa namanya? Ya nanti saya coba ini carikan daftar ya, daftar dari sistem-sistem penulisan ya. Ada di sejumlah ini juga ada di sejumlah website ensiklopedia juga ada sejumlah sistem penulisan ya. Alfabet abjad itu kan punya bahasa Arab, Persia juga pakai abjad. Eh, Kira-kira bahasa kayak kita nih, kayak kayak bahasa Batak itu pakainya itu abugida. Abugida itu antara alfabet dan abjad. Di antara karena ada huruf vokal, ada huruf konsonan, tapi huruf konsonan itu kan nggak boleh dibaca kalau nggak ada penanda ininya, penanda vokalnya. Kalau enggak nanti A semua. Coba, bisa nggak aksara ini Mandailing? Surat Mandailing bisa nggak? Ah, sedikit-sedikit Pak. Sedikit, Saya oke. bisa apa? Orang ngomong itu Itu saya kan A paham, semua tapi kan? kalau Kalau untuk kalau nggak ya, pakai tanda kan A semua. Aba, dan seterusnya kan?
Tapi menarik ya, semua baik itu abjad, baik itu alfabet, abugida, nggak tahu kalau kalau yang silabik ya. Silabik itu kayak bahasa-bahasa yang di Cina ya. Cina, Jepang, Korea itu huruf-hurufnya itu sistem writing sistemnya itu eh, itu menggunakan silabik. Silabik itu gimana dia eh, satu huruf itu satu karakter, satu huruf itu satu satu menggambarkan bahkan kosakata. Jadi Dia kalau lebih ke nulis bunyi-bunyian ya, Pak. Lebih ke bunyi bunyi-bunyian gitu. bunyi langsung pasti. Jadi huruf ba beda sama bi sama bu. Ini huruf ba, ini bi, ini bu, ini b, ini bo. Beda lagi. Jadi akan beda eh, hurufnya. Udah pasti beda. Itu. Nah, kalau Karena kita saya kan juga pernah ada ada guru ini, Pak, apa namanya, guru bahasa Cina itu. Saya pernah ketemu di Kebayoran itu, Pak. Itu dia cuman beda apa? Kalau di kita itu hmm, seperti cara pengucapannya begitu. Eh Intonasinya, Pak, antara wo itu itu udah artinya belum. sudah beda jauh, Pak. Iya, Makanya dia lebih fokus ke intonasi juga bunyi-bunyian, Pak. sebetulnya iya. Eh, dan banyak bahasa-bahasa tertentu menggunakan itu ya, lebih lebih ke intonasi. Kita kan kurang kurang ini dengan intonasi. Bahasa Melayu itu Melayu maupun Indonesia itu kurang ini dengan intonasi kurang kurang apa ya ya lebih ke sudah mulai hilang lah intinya sudah mulai hilang. Dulu mungkin ada. Oke. Sudah ada lagi? Ya, silakan ada lagi. Oh iya, Pak, saya mau bertanya satu lagi nih, Pak, tentang urgensi kita memahami semiotika di tengah gempuran artificial intelligence ini, Pak. Karena Hmm? saya itu kemarin ya sempat ikut apa namanya pelatihan-pelatihan penulisan seperti buku itu, Pak. Jadi ada beberapa penulis itu yang mengeluhkan tentang tanda baca yang mereka gunakan begitu. Jadi Tanda baca. tanda baca yang tanda baca, Pak. Ini kan semiotik ya, Pak. Berarti ya, Pak. Hmm? Seperti tanda kutip, tanda petik, Hmm. terus tanda apa lagi itu ya? Tanda dalam kurung atau tanda tanya. Itu kadang suka terdeteksi. Padahal tulisan itu tulisan murni kita Oh, begitu, Pak. iya Ah, iya ah. iya. Terus? Tapi ketika eh, AI itu mendeteksi, itu mereka mengklaim tulisan itu tulisan hasil dari mereka Ya. begitu, AI gitu. Nah, eh, saya rasa urgensinya kita memahami semiotik ini mungkin dari
dari sisi apakah bisa kita buka lebih luas lagi begitu Pak, kajian semiotik ini ke dalam eh, artificial intelligence Pak. Gimana maksudnya itu? Karena gini, Maksudnya kalau sebentar, kalau masalah terdeteksi AI itu bahkan bahkan ya, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat itu ketika dimasukkan ke AI detektor itu ternyata terdeteksi AI. Nah, ini menarik. Jadi karena gini ya, memang AI itu kan ya namanya juga buatan manusia, dia lemah, dia nggak sempurna. Dia tentunya gini, coba perhatikan deh. eh Artificial intelligence itu kan tidak mendeteksi AI detektor ya. Untuk AI detektor itu kan juga AI juga. Dan dia tidak mendeteksi misalnya proses editing itu kan nggak dideteksi sama dia. Dia nggak mungkin mendeteksi apa perubahan-perubahan dalam proses penulisan. Dia tidak memprediksi apa tidak mendeteksi manusia atau bukan. Tapi yang dia prediksi, yang dia deteksi adalah ini mudah ditebak oleh dia atau tidak kalimat selanjutnya. Jadi menurut jadi sistem promptnya AI itu ya adalah ketika itu terlalu mudah buat AI, maka itu AI. Ketika terlalu susah atau lebih susah, itu bukan AI. Selesai. Jadi ini gampang. Berarti ini AI. Kenapa? AI merasa itu gampang. Berarti nggak di sini? ya ngerti-ngerti Pak. Berarti kan yang Ya, ibaratan bisa otak otak bisa diuji, makanya itu saya juga cenderung gini. Harus diuji. Bagaimanapun pengujian itu yang menggunakan manusia gitu loh. Itu satu ya. Kedua, ya kalau kita kayak ujian skripsi, tesis, disertasi itu ya manusia yang diuji manusia, yang menguji manusia, bukan bukan AI. Ada AI detektor tapi gini loh. Saya tuh AI detektor itu gampang kelihatan gini ya. Gampang kelihatan. Dan kedua gini. Kadangkala kan orang memang sangat saking nggak pinternya ya mungkin ya. Nggak eh, apa namanya? Kan kalau kita menulis juga kita orang yang pandai menulis adalah orang yang sudah pandai membaca. Bukannya yang bisanya baca WA saja atau bisa yang bisanya baca marka jalan saja. Kalau dia hanya bisa baca marka jalan, bisa baca papan nama, hanya bisa baca pesan WhatsApp, dengan demikian dia belum bisa membaca, belum pandai membaca karena tidak dapat apa namanya menyerap ya memaknai pesan. Coba aja perhatikan kalau rumah-rumah makan tertentu ya, ada simbol-simbol tertentu loh di rumah makan itu. Dari pemilihan font, kalau namanya simbol lambang itu kan pilih font apa itu sudah punya makna. Fontnya yang mana nih yang dipakai? Font yang dipakai itu yang mana? Font itu ada artinya. Setiap font itu ada artinya. Setiap eh, besar kecil itu ada artinya. Jadi kalau membuat flyer, membuat baliho ucapan selamat, kalau foto pejabatnya lebih besar itu ketahuan itu maksudnya apa. Kalau foto pejabatnya lebih besar daripada ucapan selamatnya, berarti dia itu ingin menunjukkan ini saya adalah pejabat ini, bukan saya sedang mengucapkan selamat, bukan saya mengucapkan selamat Idul Fitri misalnya, selamat Idul Adha, bukan, tapi saya kasih tahu saya nih pejabat nih di sini, saya kepala daerah, saya anggota dewan, saya apa. Tapi kalau dia mau menggunakan ucapan selamatnya lebih besar, oh saya mengucapkan selamat. Sama seperti gini, rektor, saya nggak usah sebutan rektor mana ya, pokoknya bukan bukan isif lah, salah
salah satu perguruan tinggi rektornya diminta apa dalam debat calon kepala daerah diminta untuk menjadi panelis ya, panelis debat ya pilkada. Tapi kemudian kok fotonya, foto rektornya lebih besar daripada foto kandidat. Serius, ini itu ada di flyernya, dan flyer itu memang yang menerbitkan kampusnya. Kok foto rektor lebih lebih ini, saya tanya sama pak rektornya itu, kenapa fotonya lebih lebih besar? Ya, katanya itu memang bukan untuk ini, karena oke, itu kan promosi dari kampus ya, artinya bukan untuk, memang bukan untuk ini, tapi untuk ngasih tahu bahwa dia itu rektor di situ yang diminta oleh KPUD untuk menjadi panelis debat pilkada tahun ini, bukan kemudian berkaitan dengan siapa yang akan dipanelkan di situ, siapa yang akan apa bertanding berdebat di situ. Kalau itu sih urusan KPU sendiri yang punya flyer yang resmi, itu flyernya panelis gitu lah ibaratnya. Tapi itu kan fakta, artinya ada makna di situ. Ya Pak, balik lagi ke tadi Pak. Saya ingin bertanya intinya Pak, apakah semiotika ini bisa dikembangkan eh, untuk menjadi alat analisis tulisan itu, apakah AI atau tidak begitu Pak? Enggak. Kalau untuk mengetahui itu AI atau tidak, kamu bicara sama penulisnya. Bicara bukan menanyakan ya, bukan menanyakan kamu ini apa enggak, tapi menguji. Menguji cara berpikir dia. Ini saya nggak berani untuk apa, untuk lebih jauh ya soal itu ya. Tapi ya jelas kalau pertanyaannya itu ya itu jawabannya. Diuji ya dengan kepalanya masing-masing. Nah, ini kan di belakang saya ini ada, bisa teman-teman lihat juga ada simbol-simbol di dalam lukisan itu. Tapi ya, itu kan pohon, posisi sungai itu kan ya pohonnya yang besar di mana itu kan memberikan ini, memberikan makna. Teman-teman bisa mencari juga makna di situ, misalnya kayak gitu ya, terkait dengan sebuah karya itu. Masih ada lagi? Mungkin cukup Pak itu dari saya Pak. Karena ini kegelisahan saya aja Pak. Hmm, Eh, iya. Termasuk kami yang dengan para penulis itu apa namanya menentukan Hmm. atau apa namanya ya eksistensi kami lah, menunjukkan eksistensi kami pada tulisan begitu Pak. Karena saya kurang terima Pak tulisan saya, hasil Hmm. pemikiran saya diklaim itu adalah AI begitu Pak. Apakah bisa begitu menggunakan kajian semiotik seperti ini Pak? Barangkali gini ya, satu hal, AI itu sendiri gini. AI itu kadang pasti ini Pak, hampir pasti ya. AI itu dia punya banyak kesalahan justru. Banyak kesalahan bukan hanya pada soal bagaimana tulisan itu, ya. AI itu dikenal misalnya kayak gini. Tiba-tiba bold, tiba-tiba ada garis. Itu kan sebetulnya bagian dari defaultnya AI. Dari defaultnya AI. Tiba-tiba ada garis itu jelas. Jangan sampai juga kayak ini, kayak apa kata pengantar buku tahunan itu ada loh.
pihak sekolah kalau nggak salah itu di Amerika Serikat. Dia kata pengantarnya itu menggunakan ChatGPT karena apa? Itu lupa di belakangnya, di bagian belakang itu ada pertanyaan dari pertanyaan ChatGPT apakah mau apa gitu ya. Ada pertanyaan dari pertanyaannya ChatGPT kepada si kan ketahuan dan sudah tercetak lagi. Nah, itu kan ketahuan di situ. Jadi kayak gini, Donald Trump pernah bikin bikin kebijakan eh, ketika dicek eh, caranya ngecek itu juga orangnya ini pengamat ini tidak memasukkan dari dokumennya Trump ke AI detector enggak. Dia meminta kepada misalnya ChatGPT atau DeepSeek atau apa sebagainya itu dia meminta dengan pertanyaannya kira-kira pertanyaannya sama dengan apa yang dimaksud yang kira-kira akan digunakan oleh Trump. Dan ternyata hasilnya sama persis. Nah, berarti bagaimana? Kan ketahuan. Berarti Donald Trump pernah membuat kebijakan menggunakan AI. Kok dokumennya sama ini? Bukan dia nggak harus masukkan dokumennya Trump ke AI detector. Bisa aja bisa enggak. Tapi kalau ini enggak dia. Caranya enggak gitu. Dia tanya, buatkan kebijakan tentang ini. Eh, yang begini, 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 begini. Red, hasilnya sama. Jadi caranya ya menguji, bukan bukan dengan cara ini, bukan dengan cara apa? Nah kalau semiotika kan, apakah buatan manusia atau bukan itu ya? Karena gini, semiotika itu justru dipakai memang kita sudah punya hermeneutika juga ya. Kita sudah pakai hermeneutika semiotika. Kita sudah punya pandangan, sudah punya asumsi bahwa ini adalah ditulis oleh manusia, bukan ditulis oleh makhluk lain gitu. Makhluk supranatural, makhluk ekstraterestrial gitu. Nah, kita masuk fenomena budaya di pertemuan kali ini ya. Nah, pertemuan berikutnya kita masuk dalam bahasa dan sastra. Sengaja saya pisah ya antara dalam tinjauan hermeneutika kemudian dalam tinjauan semiotika. Teman-teman mungkin bisa lebih praktis ya untuk UAS, bersedia untuk lebih praktis ya. Saya akan siapkan untuk pertanyaan yang lebih eksperimental supaya teman-teman bisa melatih kemampuan analisis menggunakan teori metodologi ya, menggunakan metodologi semiotika maupun hermeneutika. Bisa dibaca lagi bukunya, saya akan kasih bukunya Benny Hood ya untuk semiotika dan Franky Budi Hardiman untuk hermeneutika. Ini saya akan sampaikan kurikulum ya, kurikulum transformatif yang sebatas yang pada bidang prodi IAT-nya ya, ilmu Al-Quran dan tafsir ya, yang bisa saya sampaikan. Saya nggak menyampaikan yang ini. Saya akan, tapi izin dulu ya, boleh apa enggak? Akan saya sampaikan nanti ke grup. Kalau memang ini boleh disampaikan ya. Saya tanya dulu nanti sama Bu Dekan atau sama Warek terkait. Itu barangkali ada lagi. Mana yang lain? Ini 36 ya.
Halo, masih ada lagi? Atau enggak? Mungkin cukup Pak dari saya Pak. Itu aja Pak. Sudah. Tadi katanya ada mana? Pak siapa? Husni, Tamrin? Pak Husni mana? Nggak ada. Tadi eh, sempat chat itu apa? Sudah? Cukup ya? Atau enggak? 7.40 ya? 7.40, oke. Kita tutup ya. Nanti rekamannya dikasihkan ke saya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita ini ya praktek